pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Nita Sarong, kelas 7B Agribisnis. Saya akan memaparkan kesimpulan materi dari kelompok 1 sampai yang kelima dari mata kuliah berpikir sistem. Baik, saya akan masuk dalam materi kelompok 1. Adapun pembahasan yang saya akan bahas yaitu pengertian berpikir sistem, pengertian kompleksitas, dan macam-macam kompleksitas. Yang pertama itu pengertian berpikir sistem, yakni berpikir berarti memikirkan keseluruhan komponen-komponen yang memperhatikan peran masing-masing dalam komponen tersebut dan bagaimana saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Ini menurut Berlin pada tahun 2001. Dan selanjutnya yaitu pengertian kompleksitas, di mana dalam bisnis yaitu tingkat kerumitan dari hasil suatu barang, di mana jika suatu pengelolaan barang memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, maka otomatis akan mempengaruhi hasil atau mempengaruhi harga yang tinggi pula terhadap barang tersebut, dan begitupun dengan sebaliknya. Dan yang selanjutnya itu materi kelompok 2 dan kelompok 3 yang saling berkaitan tentang berpikir sistem dari pola pikir lainnya. Adapun pengertian pola pikir atau mindset adalah bagaimana menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu hal yang berdasarkan sudut pandang tertentu yang biasa didasarkan pada landasan dan alasan yang dipengaruhi oleh emosi, pengetahuan atau pendidikan, dan pengalaman. Adapun dampak dari sistem berpikir sistem dari pola pikir lainnya dari segi dampak negatifnya, yaitu seperti generalisasi atau pengambilan kesimpulan atau pendapat secara pribadi tanpa memikirkan atau mempertimbangkan keputusan atau pendapat dari orang lain atau dari pihak lain. Dan adapun dampak positifnya yaitu dapat menghindari diri dari bahaya atau ancaman dan mengurangi distraksi. Dan adapun selanjutnya yaitu berpikir sistem dari pola pikir lainnya, yaitu berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir holistik. Di mana berpikir logis yaitu kemampuan untuk menghubungkan komponen-komponen atau faktor yang dapat diterima argumentasi validitasnya. Dan selanjutnya itu berpikir logis, berpikir kritis, di mana proses untuk melakukan konseptualisasi, analisis atau sintesa dari informasi yang didapatkan dari berbagai sumber sebagai panduan untuk bertindak dan atau mengambil suatu keputusan yang akan ditetapkan. Dan yang selanjutnya itu berpikir holistik, di mana di sini berpikirnya secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau segala aspek seperti mempengaruhi tingkah laku ke depannya atau tindakan ke depannya. Dan yang selanjutnya itu materi dari kelompok 4 yang adapun pembahasannya itu pola pikir adalah model mental. Pengertian model mental adalah bagaimana seseorang berpikir atau mengambil keputusan mendalam tentang mengapa,
dan bagaimana seseorang dalam melakukan atau bertindak dalam aktivitas keorganisasian. Dan sedangkan mental model adalah asumsi atau generasi-generasi yang terdapat dalam pikiran kita yang mempengaruhi bagaimana cara kita memahami dan bersikap dan merespon dan bertindak terhadap lingkungan atau dunia sekitar kita. Jadi seorang pemimpin itu dapat mengambil keputusan atau bertindak melalui pengalaman atau menjadikan pelajaran terhadap pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya, sehingga dapat memandu dia dalam berpikir atau mengambil tindakan yang lebih baik selanjutnya. Baik, yang terakhir yaitu materi kelompok 5 yang membahas tentang manajemen berbasis berpikir sistem. Adapun model berpikir sistem terdapat 4 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat peristiwa, dan yang kedua itu tingkat pola yang berkaitan dengan waktu, dan yang ketiga itu tingkat struktur, dan yang terakhir yaitu level model mental. Yang selanjutnya itu materinya unsur berpikir sistem, yaitu mengakui atau menyadari tentang adanya interkoneksi atau saling berhubungan. Dan selanjutnya itu mengidentifikasi dan memahami umpan balik. Selanjutnya itu memahami struktur, dan juga memahami perilaku dinamis, serta memahami hasil sistem di skala yang berbeda. Adapun materi yang terakhir yaitu konsep dari sistem dalam manajemen. Terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan deskriptif, yang kedua yaitu pendekatan perspektif, dan yang terakhir yaitu pendekatan perspektif dan deskriptif. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.